Polisi menetapkan artis Gisela Anastasia sebagai tersangka kasus dugaan video mirip dirinya. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Gisela mengakui bahwa video yang beredar adalah dirinya. Artis Gisela Anastasia atau Gisel menjadi tersangka dalam kasus dugaan video porno yang mirip dirinya. Selain Gisel, pemeran pria dalam video asusila tersebut, Michael Yukinobu De Freitas juga ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, penetapan tersangka ini setelah pihaknya gelar perkara kemarin dan menaikkannya ke status penyidikan. Dan juga saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, ya, itu adalah dirinya sendiri. Ya, dia mengakui bahwa itu adalah dirinya sendiri dan terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Kemudian sekarang ini hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Ini kita persangkakan di pasal 4 ayat 1 untuk pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Ya. Apa rencana tindak lanjut ke depan? Kita akan memanggil kembali saudari GA dan saudara MYD untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Sebelumnya, kasus video asusila mirip artis Gisela Anastasia menggegerkan publik November lalu. Polisi menetapkan dua tersangka, yaitu inisial PP dan MN, yang diduga menyebarkan video secara masif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencabut surat perintah penghentian perkara atau SP3 atas kasus dugaan chat mesum dengan tersangka Rizik Syihab. Atas putusan itu, Polda Metro Jaya diminta kembali menyelidiki kasus tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan mencabut surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan chat mesum dengan tersangka Rizik Syihab. Dengan adanya putusan itu, Majelis Hakim meminta Polda Metro Jaya untuk kembali melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Kuasa hukum penggugat Febrianto Dunggio berharap Polda Metro Jaya transparan dalam mengusut kasus yang terjadi tahun 2017 silam itu. Dan kita meminta kasus ini, khususnya Polda Metro Jaya, biar bisa transparan untuk semuanya. Karena ini perbuatan asusila yang melibatkan tokoh publik. Ya, isi putusannya yang pertama itu memerintahkan kepada termohon agar melanjutkan proses penyidikan ataupun proses hukum dari yang pertama saudara Firja Hussein, yang kedua saudara HRS. Sementara pihak Polda Metro Jaya masih menunggu petikan keputusan tersebut dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, silakan saja, nanti kita akan menunggu nanti hasil petikannya dulu. Ya, petikannya akan kita tunggu nanti. Petikan putusannya seperti apa, nanti apa rencana lanjut ke depan, nanti seperti apa yang kita sampaikan nanti. Ya. Sebelumnya Rizik Syihab mengklaim telah mendapatkan SP3 atas dugaan chat pornografi antara dirinya dengan Firja Hussein. Namun terkait pencabutan SP3 ini pihak Rizik Syihab belum memberikan tanggapan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terkait pencabutan SP3 atas kasus dugaan chat mesum dengan tersangka Rizik Syihab, kita simak kembali pernyataan kuasa hukum Rizik Syihab Aziz Yanuar dalam dialog iNews sore tadi. Yang pertama, melihat perkara tersebut nomor 151 ya. Sedangkan kami dari kuasa tim advokasi Habib Rizik Syihab sudah mengajukan pra peradilan nomor 150 pada 15 Desember yang lalu. Jadwal sidang 4 Januari dan kita baru menerima relasnya baru hari ini tadi di kantor. Baik, ini pra-peradilan untuk kasus yang mana, Pak? Kasus kerumunan. Kita pra-peradilan di Jakarta Selatan, nomornya 150. Sedangkan tadi yang pra-peradilan yang sebelum yang dimaksud ini, yang dimaksud dalam perkara chat fake tadi, itu 151. Jadi kita melihat
ini ada apa? Yang 150 belum diproses, baru sidang nanti tanggal 4, yang 151 sudah ada putusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menduga ini adalah bentuk kepanikan ya, atas pengungkapan lebih masif ya, atas terduga dugaan pembantaian terhadap 6 syuhada. Artinya ini ada upaya-upaya pengkaburan atau menenggelamkan isu, atau dugaan kalau bahasa intelijen itu deception ya. Deception ini kita melihat ada perkara di Megamendung yang PTPN, kemudian perkara yang barusan ini yang fake chat, kemudian pra-peradilannya atas SP3 tersebut dikabulkan oleh PN Jakarta Selatan. Kita melihat ini sangat kuat ya nuansa dugaan untuk pengkaburan isunya, demikian. Pengaburan isu apa yang dimaksud Pak Aziz? Pengkaburan isu atas dugaan pembantaian 6 syuhada FPI yang diduga tewas dibantai di kilometer 50 di Cikampek itu. Baik, kemudian salah satu alasan kasus ini di SP3 karena polisi belum bisa menemukan sosok yang mengunduh konten chat tersebut ke internet, Pak. Sejauh ini apa sudah pernah berkomunikasi dengan pihak penggugat SP3 ini? Belum. Kita baru dengar ini, baru tahu ini. Jadi saya dijelaskan dari awal, ini perkaranya nomor 151. Kita nomor 150 pra-peradilan sama di Jakarta Selatan. Kita dapat sidang nanti 4 Januari jadwalnya. Baik, Bapak tahu kapan kira-kira penggugat ini mengajukan ke pengadilan terkait pembatalan gugatan ini? Tidak ada informasi soal itu. Baik, apakah Rizik Syihab sendiri sudah mengetahui mengenai hal ini? Tanggapannya seperti apa, Pak Aziz? Belum, besok saya baru akan berkomunikasi rencana. Anda melihat ada upaya menjatuhkan secara sengaja begitu dengan bermunculannya kasus-kasus ini? Iya, tadi sebenarnya kita menduga ini pengkaburan isu terhadap tadi upaya Komnas HAM yang sudah mulai menemukan titik terang gitu kan. Persentasenya sudah mulai hampir mendekati 100% untuk mengungkap dugaan pembantaian 6 syuhada ini untuk menemukan keadilan dan menyeret pelakunya ke pengadilan HAM seperti itu. Akan tetapi ini muncullah berita-berita atau isu-isu yang dikembangkan sehubungan dengan Habib Rizik sendiri ataupun dengan seperti dengan markas syariah di Megamendung seperti itu. Pak Aziz, dengan dicabutnya keputusan SP3 ini maka kasus akan kembali dilanjutkan penyidikannya. Dari Anda sendiri apa langkah selanjutnya? Ya, kita masih akan berkonsolidasi dengan pihak prinsipal ya, kemudian dengan tim kuasa hukum lainnya. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut terkait ini dan kita belum memutuskan apapun terkait ini. Baik, sejauh ini apakah juga akan mengajukan pra-peradilan lagi mungkin? Iya, kita akan pra-peradilan atas perkara tersangkanya Habib Rizik Syihab di kerumunan Megamendung. Tidak hanya kasus chat mesum, pimpinan FPI Rizik Syihab sebelumnya juga diperiksa dalam kasus kerumunan di Megamendung Bogor, Jawa Barat dan di Petamburan, Jakarta. Rizik menjadi tersangka atas kasus pelanggaran protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Penyidik Bareskrim Polri memeriksa Rizik Syihab sebagai tersangka dalam kerumunan di Megamendung Bogor, Jawa Barat. Dalam kasus ini Rizik ditetapkan sebagai tersangka tunggal karena kegiatan di Megamendung Bogor, Jawa Barat tidak memiliki susunan kepanitiaan. Siapa Bang Ebon? Rizik. Oh, udah nanya Rizik. Makanya Rizik juga, berarti dia tidak kepanitiaan juga. Sama yang panitia-panitia lainnya juga? Dia tidak ada kepanitiaan di sana. Oh, baru dia langsung. Tidak ada kepanitiaan. Menanggapi kasus ini, kuasa hukum Rizik Syihab menyatakan pihaknya akan menghadapi proses hukum. Bahkan Aziz menyebut Rizik meminta setiap daerah melaporkannya ke pihak berwajib. Maka tanggapan beliau adalah silakan saja kalau perlu setiap daerah melaporkan terkait beliau tidak masalah gitu kan, lapor sebanyak-banyaknya, lapor sesukanya seperti itu. Dan akan dihadapi secara hukum juga. Akan tetapi pesan dari beliau adalah beliau rela dan mau untuk memenuhi semua proses ini. Akan tetapi beliau juga minta bahwa kasus dugaan pelanggaran HAM berat, dugaan pembantaian yang dilakukan terhadap 6 laskar FPI juga diproses secara hukum, secara adil.
Pimpinan Front Pembela Islam ini dijerat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Selain menjadi tersangka kerumunan di Megamendung, sebelumnya Rizik juga ditetapkan menjadi tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta. Dalam kasus ini, Rizik Syihab sempat 2 kali tak mengindahkan panggilan polisi untuk dimintai keterangan dengan alasan sedang beristirahat. Pada panggilan kedua, Rizik hanya diwakili kuasa hukumnya. Setelah gelar perkara, polisi menetapkan status tersangka kepada Rizik Syihab atas kasus pelanggaran protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ibu di Ponorogo, Jawa Timur tega membunuh bayi yang baru dilahirkannya dan jasadnya dibuang di kandang ayam. Selengkapnya sesaat lagi.